Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bunga Ayola. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teori intertekstual. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang teori intertekstual. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual pada skripsi ataupun jurnal. Yang pertama ada jurnal oleh Rahmawati dan kawan-kawannya, yaitu perbandingan karakter tokoh dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan film Hujan Bulan Juni sutradara Reni Nur Cahyono, kajian intertekstual. Karakter tokoh merupakan salah satu penggerak jalannya sebuah cerita karena sebagai salah satu faktor munculnya masalah. Berkaitan dengan itu, tokoh utama dalam novel dan film Hujan Bulan Juni yakni Sarwono dan Pinkan. Berdasarkan cerita dalam novel, semua peristiwa yang dilalui oleh Sarwono dan Pinkan diceritakan secara mendetail oleh Damono, sedangkan pada film, cerita-cerita tersebut disajikan dengan singkat atau hanya mengambil intisarinya saja. Karakter tokoh utama yakni Sarwono dalam novel dan film dapat dikatakan unik karena Sarwono memiliki sifat yang pada umumnya tidak dimiliki oleh laki-laki kebanyakan. Sarwono orang yang sangat puitis. Perasaan sayangnya terhadap Pinkan begitu mendalam, namun di sisi lain dia adalah orang yang humoris sekaligus sedikit pendiam. Karakter Sarwono dapat dianalisis berdasarkan teori intertekstual berikut. Transformasi adalah perpindahan karya yang tampak pada novel ke film. Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ditransformasi ke dalam sebuah film dengan disutradarai oleh Reni Nur Cahyo. Dengan demikian, hipogram pada analisis perbandingan ini ialah novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Perbandingan pada penelitian hanya berfokus pada karakter tokoh utama yakni Sarwono. Haplogi atau penghilang beberapa peristiwa yang ada dalam novel tampak jelas terdapat pada film. Haplogi terdapat dalam film berdasarkan hipogram, tentunya melalui proses pertimbangan oleh sutradara terkait durasi film yang terbatas. Contohnya, di dalam novel, ketika pertama kali mendengar berita Pinkan akan berangkat ke Jepang, sekarang aku merasa jadi samurai yang akan ditinggalkan anak buahnya yang akan berangkat menjadi ronin. Terdapat pada halaman 13. Sedangkan pada film terdapat kutipannya, anggap saja ini perjalanan perpisahan sebelum kamu berangkat ke Jepang. Menit ke-7, 46 detik. Penjelasannya, pada bagian ini Sarwono tidak berpuisi seperti dalam novel tetapi tetap romantis. Sikap romantis pada novel terlihat pada kata-kata, sedangkan pada film diperlihatkan dari tindakan Sarwono yang memegang tangan Pinkan. Unsur penghilang pada film adalah ungkapan puisi Sarwono untuk Pinkan. Excerpt. Bagian ini adalah mengambil intisari atau petikan peristiwa dalam novel lalu ditayangkan dalam film. Proses mengambil intisari pada novel ke dalam cerita film disebabkan karena pada film lebih memfokuskan pada pengambilan gambar sehingga terlihat jelas maksud dari adegan yang ditayangkan tanpa harus menceritakan secara lengkap seperti yang ada dalam novel. Terdapat dalam contoh, Bu Palengkahu memeluknya di pintu rumahnya dan memerintahkan agar Pinkan segera menyiapkan diri ke rumah sakit. Keduanya tidak banyak bicara di becak. Ibunya hanya samar-samar mencoba menjelaskan bahwa sudah seminggu Sarwono di rumah sakit menjalani perawatan intensif karena menderita paru-paru basah. Halaman 129. Pada film, adegan Pinkan bersama ibunya di dalam taksi berjalan menuju rumah sakit tempat Sarwono dirawat. Tidak banyak dialog antara Pinkan dengan ibunya. Pada menit ke 1 jam 21 menit 17 detik. Penjelasannya tampak pada novel Sarwono orang yang tidak ingin berbagi kesedihan kepada orang yang dicintainya, yakni Pinkan. Penyakit yang ia derita selama ini tak seorang pun tahu, sehingga pada akhirnya ia harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Pinkan kepada Pinkan saat mengendarai becak menuju rumah sakit tempat Sarwono dirawat. Sedangkan pada film, penjelasan ibunya Pinkan mengenai penyakit Sarwono diceritakan melalui telepon kepada Pinkan tetapi tidak diperdengarkan secara langsung. Ekspansi. Ada beberapa unsur yang terkait dengan ekspansi atau pengembangan teks yang terjadi dalam film berdasarkan novel Hujan Bulan Juni. Pengembangan teks dilakukan oleh sutradara pada bagian-bagian yang dianggap penting,
agar penonton lebih jelas memahami tujuan utama film tersebut dibuat. Terdapat pada novel yaitu Sarwono sangat ingin mendengar penjelasan calon Ronin itu selanjutnya. Maksudnya, penjelasannya yang cerdas karena ia tahu bahwa gadis yang duduk di depannya selalu saja bisa menjelaskan hal sesulit apapun yang kadang-kadang mengganggu pikiran jawanya. Ia tahu dan diberitahu bahwa Pinkan sangat cerdas sehingga ketika wisuda, Surono mendoyangkan mukanya, tetapi perempuan di depannya, halaman 13. Pada film, adegan pada saat Surono dan Pinkan sedang berada di dalam perpustakaan di kampus, Surono menanyakan perasaan Pinkan melalui bahasa kias yang biasa diungkapkan saat bersama Pinkan. Tapi, Sakura tidak pernah berkhianat. Pada menit kedua, 3 detik. Penjelasannya pada novel tampak jelas diceritakan bahwa Surono begitu mencintai Pinkan. Hal inilah yang mendorong ia membuat bahasa kiasan tentang perasaannya kepada Pinkan. Selain itu, dia tampak lebih agresif, sedangkan dalam film, pada adegan ini ia tidak menampakkan keagresifannya. Ia hanya mengungkapkan perasaannya kepada Pinkan melalui kata-kata kiasan. Modifikasi. Novel dan film merupakan dua karya yang berbeda, oleh karena itu, pada saat sebuah novel ditransformasi menjadi sebuah film, ada beberapa bagian peristiwa yang dimodifikasi di dalam film. Nah, contohnya, pada novel, mereka berpisah di depan gedung 7 tempat para guru besar ngelamun kalau tidak sedang rapat. Surono sempat mencuri cium sebelum berjalan ke fakultasnya yang bersebelahan. Pada film, adegan Pinkan dan Surono berpisah di depan gedung perpustakaan. Lalu Pinkan mencium kilat pipi Surono sambil bersegera menuju sensei. Penjelasannya, pada novel kan Surono mencuri cium saat berpisah dengan Pinkan di depan gedung perpustakaan. Nah, sedangkan pada film, Pinkan yang mencium Surono sambil mengucapkan beberapa kata. Nah, selanjutnya pada skripsi oleh Rara Setiawati yang berjudul Alih Wahana Novel Supernova karya Dewi Lestari menjadi film Supernova karya Rizal Mantovani. Kajian model masuk NST. Bentuk hubungan intertekstual novel dan film Supernova episode Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, yaitu menganalisis perbedaan, persamaan, dan pengontrasan film dari novel adaptasinya yang menghasilkan bentuk hubungan intertekstual. Melalui bentuk hubungan tersebut, keutuhan makna dari suatu novel maupun film dapat menemukan proses ekranisasi. Proses ekranisasi tersebut diamati dan dikaji alasan perubahan yang terjadi pada film sebagai wujud adaptasi dari novel. Perbandingan. Perbandingan merupakan membandingkan dua karya sehingga dapat menemukan perbedaan. Nah, dalam novel Supernova dan film Supernova dapat diamati perbedaan dari segi tema. Perbedaan dari segi tema pada novel. Tema yang dalam novel adalah aktualisasi diri, yaitu menekankan bahwa setiap tokoh adalah penentu tingkah laku dan pengalamannya sendiri, bebas memilih dan menentukan setiap keputusan. Pada film, tema yang terdapat dalam film adalah kehidupan setiap tokoh seperti simbol kupu-kupu, yang merupakan lambang metamorfosa, yaitu hidup dapat berubah ketika setiap tokoh menginginkan perubahan tersebut. Yang kedua, ada perbedaan dari segi tokoh dan penokohan. Terdapat pada novel, Dimas berjiwa pujangga, puitis, sensitif, dan santai pada novel, sedangkan pada film karakter yang dipaksakan. Rana, ceria, istri yang sangat menghormati suaminya, tapi dalam film tertekan, sosok yang dibutakan oleh imaji cinta. Terus Diva, seorang model dan pelacur, sinis, frontal, angkuh. Nah, sedangkan pada film karakternya tidak ditonjolkan, kaku dan sosoknya dibiarkan misterius. Rafael atau Ale, sahabat Vere, memahami betul kondisi Vere, sedangkan pada film tokoh figuran dan konyol. Perbedaan dari segi latar cerita. Nah, tempat. Vere dan Rana menikmati waktu berdua. Nah, pada novel, Vere dan Rana menikmati momen yang sangat langka, itu menikmati waktu berdua di ruang kerja Vere. Sedangkan pada film, Vere dan Rana menikmati waktu berduanya di atas kapal. Diva yang sedang merenung. Nah, pada novel, Diva duduk menghadap jendela di kamarnya. Sedangkan pada film, Diva berada di balkon rumahnya sambil menatap bintang di langit. Perbedaan dari segi alur. Alur dalam novel adalah ceritanya tidak menyajikan urutan peristiwa secara kronologis, sedangkan pada film alur linear. Selain itu, peristiwa demi peristiwa selalu diulang-ulang.
perbedaan dari segi amanat. Nah, yang terakhir ini pada novel, amanatnya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan seperti jaring laba-laba. Selalu ada seseorang yang muncul dalam kehidupan untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul, baik disadari maupun tidak disadari. Novel tersebut mengubah cara pandang dalam memandang setiap problematika, yakni kehidupan yang begitu tabu untuk diperbincangkan. Padahal hal tersebut sesuatu yang lumrah. Kita memandang hal tersebut tidak hanya searah tetapi secara keseluruhan dari novel tersebut, sesuatu yang dalam problematika kehidupan seseorang yang selalu berkaitan dengan hal yang ilmiah. Sedangkan pada film, setiap manusia seperti kupu-kupu yang telah mengalami metamorfosis hingga menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang sesukanya. Berhati-hati dalam menafsirkan cinta, karena bisa saja cinta dapat membuat terkungkung dalam imaji cinta sehingga perasaan bimbang dan keraguan sering muncul, bukan perasaan cinta yang membebaskan. Penyejajaran merupakan menemukan persamaan dalam novel dan film supernova. Nah, yang pertama ada persamaan dari segi tokoh dan penokohan. Tokohnya Vere. Dalam novel dia itu cerdas, sukses, berjiwa pujangga, dan berprinsip bebas dan perfeksionis. Selain itu, Vere merupakan sosok kesatria dalam cerita Dimas dan Reuben. Sedangkan dalam film, dari segi penampilan dan karakter, tokoh Vere dalam novel hidup dalam film sebagai sosok kesatria dan eksekutif muda. Nah, yang kedua ada persamaan dari segi gaya. Dalam novel, gaya penceritaan Dewi Lestari adalah cerita yang bercerita. Dia dikenal sebagai pengarang yang sangat produktif dalam membuat suatu karya. Sedangkan pada film, untuk menyempurnakan novel Supernova, Rizal Mentavani sangat jeli memvisualkan novel tersebut dengan mengambil angel-angel bermakna dan menambahkan gambar gedung-gedung pencakar langit dan pemandangan yang indah. Selain itu, ditambahkan pula dengan animasi bisu saat menceritakan dongeng dan hal-hal yang berkaitan dengan sains. Nah, yang terakhir ada pengontrasan. Pengontrasan ini merupakan menemukan hipogram antara novel dan film Supernova. Selanjutnya ada proses ekranisasi novel menjadi film Supernova, episode Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Nah, yang pertama ada pengkyutan. Proses pengkyutan ini merupakan penghilangan beberapa bagian dari novel yang tidak ditampilkan pada film. Nah, terdapat beberapa yang tidak ditampilkan pada film, yaitu masa kecil Rana hingga menikah dengan Arwin. Terus, Gio dalam kehidupan Diva. Diva mengingat masa kecilnya, hubungan Vere dan Diva, Vere pergi bersama Ale, dan karakter Diva. Yang terakhir adalah hal-hal tentang sains dan filsafat. Penambahan. Pada proses penambahan merupakan penambahan cerita yang terjadi dalam film, sehingga peristiwa yang tidak ada dalam novel ditambahkan dalam film, yaitu Arwin yang sedang berburu, Rena memperkenalkan Vere pada suaminya Arwin, adegan dibuat tampak melodrama, perubahan-perubahan variasi. Nah, di sini terdapat visualisasi awal cerita, perubahan variasi di awal cerita pada novel. Dalam novel diawali dengan Dimas dan Reuben yang duduk berhadapan mengingat masa 10 tahun yang lalu. Nah, sedangkan pada film, cerita diawali Diva sebagai narator yang menjelaskan mengenai hakikat manusia yang kehadirannya selalu dihubungkan dengan berbagai teori-teori sains. Visualisasi Vere melihat sosok Bintang Jatuh. Yang ketiga ada visualisasi perselingkuhan Vere dan Rana diketahui Arwin. Yang keempat ada visualisasi jalan cerita. Yang terakhir ada visualisasi akhir cerita. Selanjutnya pada jurnal oleh Faisal Akbar yang berjudul Analisis Ekranisasi pada Transformasi Novel Filosofi Kopi karya Dewi Lestari ke bentuk film Filosofi Kopi karya Angga Dwi Mas Sosongko. Perbedaan dalam alur cerita, penokohan, dan setting waktu serta tempat yang terdapat dalam film Filosofi Kopi berdasarkan novel yang diadaptasi terjadi disebabkan oleh perbedaan medium yang digunakan antara novel dan film dalam penyampaian cerita, sehingga pesan yang disampaikan novel dan film bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat dengan tidak meninggalkan pesan yang dimaksud oleh karya sastra itu sendiri. Hasil penelitian telah menemukan berbagai perbedaan. Berikut adalah beberapa penjelasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada alur cerita. Pada film, nama kedai Filosofi Kopi sudah terlahir pada awal alur cerita film. Sedangkan pada novel, narator hanya menceritakan pengalaman band dan sejarah perintisan kedai kopi oleh mereka berdua pada awal alur cerita novel, yang mana kedai kopi tersebut berubah nama menjadi
kedai filosofi kopi pada alur cerita berikutnya. Yang kedua ada penokohan. Tokoh Elania seorang Ki Garder yang mengenalkan Pak Seno dan kopi tiwus kepada narator dan Ben. Sedangkan pada novel, pria setengah baya seorang panggilan kopi sebagai pemberi kabar keberadaan kopi tiwus di Jawa Tengah kepada narator dan Ben. Yang ketiga ada setting waktu. Pada film, peristiwa masa lalu Ben dengan orang tua dan kampung halamannya. Sedangkan pada novel hanya menceritakan Ben semasa dewasanya bersama narator dan tidak sama sekali menyinggung masa lalu Ben. Yang keempat ada setting tempat. Lapangan golf menjadi latar tempat peristiwa persetujuan antara bos penantang dengan narator dan Ben ditampilkan di film. Sedangkan pada novel, peristiwa persetujuan akan tantangan yang diberikan sebatas pertemuan di kedai filosofi kopi. Selanjutnya, modifikasi. Film menampilkan Elania, seorang penulis kopi dan Ki Garder yang kredibel atau terpercaya, tengah melakukan wawancara tentang Ben per facto untuk penelitian dalam tulisannya tentang kopi. Elania merupakan modifikasi tokoh wanita yang sebelumnya pada novel merupakan seorang pria parubaya. Perubahan fungsi tersebut sebagai pertama, memodifikasi tokoh pemuda parubaya dalam novel yang berkunjung ke kedai filosofi kopi dan memberi kabar tentang kopi tiwus. Kedua, penguat data tentang penilaian kopi yang dibuat dari buah kerja keras Ben. Selanjutnya, ekspansi. Film yang menceritakan peristiwa problematika yang dihadapi narator tentang hutang sepeninggalan almarhum ayahnya, yang mana peristiwa tersebut berfungsi sebagai salah satu pemicu konflik antara narator dan Ben pada alur cerita berikutnya. Film melakukan ekspansi atau penambahan alur cerita dalam peristiwa tersebut karena novel tidak menceritakan masalah kepemilikan hutang narator yang diturunkan dari almarhum ayahnya. Haplogi, peristiwa tersasarnya narator dan Ben dalam perjalanan ke warung Pak Seno yang diceritakan novel tidak diceritakan pada film. Akan tetapi, film menekankan dengan memberikan visualisasi suasana pedesaan di sekitar warung Pak Seno. Film melakukan haplologi atau penghilangan cerita disebabkan pertama, fungsi alur cerita novel tidak memberikan peran penting dalam alur cerita film. Kedua, perjalanan narator dan Ben ke warung Pak Seno mengalami modifikasi dengan penambahan tokoh Elania sebagai pengantar perjalanan pada alur cerita film. Yang terakhir, excerpt. Film yang mengambil intisari dari peristiwa keramaian yang ada di kedai filosofi kopi setelah terciptanya Ben's Perfecto yang dibuat dari tangan Ben. Fungsi dari pengambilan intisari tersebut adalah sebagai penyesuaian durasi film dengan tidak menghilangkan pesan cerita novel, sehingga antara novel dan film memiliki pesan cerita yang sama. Sekian video pembahasan tentang teori intertekstual pada skripsi dan jurnal dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat saya menyampaikan atau kesilapan yang saya lakukan. Saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.